Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Tuting Amalia. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis sastra bandingan saya. Namun terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu sastra bandingan. Sastra bandingan merupakan suatu proses membanding-bandingkan suatu karya sastra dengan karya sastra yang lainnya berdasarkan aspek-aspek tertentu, atau dapat juga membandingkan suatu karya sastra dengan seni yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menganalisis sebuah karya sastra dalam esai saya yang berjudul Kisah Cinta Terlarang dalam cerita Sangkuriang, Prabu Watugunung, dan Oedipus. Secara garis besar, ketiga cerita ini mengangkat tema tentang cinta, yang mana cinta di sini dapat dikatakan sebagai cinta terlarang karena terjalinnya hubungan seorang anak dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan hubungan tersebut sampai ke jenjang pernikahan. Nah, maka dari itu berikut saya paparkan persamaan dan perbedaan kisah cinta terlarang dalam cerita Sangkuriang, Prabu Watugunung, dan Oedipus. Persamaan dan perbedaan kisah cinta terlarang antara cerita Sangkuriang, Prabu Watugunung, dan Oedipus. Dalam sebuah karya sastra tentunya tidak terlepas dari unsur intrinsik, salah satunya adalah tokoh. Dalam cerita Sangkuriang, yang menjadi tokoh utama adalah Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Dalam cerita Prabu Watugunung, yang menjadi tokoh utama adalah Prabu Watugunung dan Dewi Sinta. Sedangkan dalam cerita Oedipus, yang menjadi tokoh utama adalah Oedipus dan Ratu Jokasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga cerita ini memiliki persamaan mengangkat judul dari nama tokoh utama. Selain tokoh, selanjutnya yaitu ada tema. Tema yang diangkat dalam ketiga cerita ini adalah tentang percintaan, yang mana cintanya di sini dapat dikatakan sebagai cinta terlarang, bahkan mengandung tema incest atau hubungan perkawinan bersaudara kandung. Dalam cerita Sangkuriang, tokoh Sangkuriang yang jatuh hati pada Dayang Sumbi setelah sekian lama berpisah. Dalam cerita Prabu Watugunung, tokoh Watugunung yang telah menikah dengan Dewi Sinta yang ternyata adalah ibu kandungnya. Begitupun dalam cerita Oedipus. Tokoh Oedipus telah menikah dengan Ratu Jokasta yang tanpa sepengetahuannya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Bahkan dari pernikahannya itu, mereka telah memiliki keturunan. Selain masalah mengenai adanya cinta terlarang, dua di antara ketiga cerita yang dianalisis ini terdapat persamaan masalah tentang pembunuhan, yang mana pembunuhan ini dilakukan terhadap sang ayah kandung. Dalam cerita Sangkuriang dan Oedipus, keduanya terdapat persamaan bahwa tokoh utama membunuh ayahnya sendiri tanpa sepengetahuan dirinya juga ibunya. Sangkuriang yang membunuh Tumang karena sang ibu atau Dayang Sumbi saat itu sangat menginginkan hati Kijang. Namun setelah sekian lama berada di tengah hutan, Sangkuriang sama sekali tidak melihat mangsa satupun untuk diburu. Hingga suatu ketika ada seekor babi dan ia segera menyuruh Tumang untuk memangsa babi tersebut. Akan tetapi Tumang tidak menuruti perkataan Sangkuriang, sehingga dibunuhlah si Tumang dan diambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya Dayang Sumbi. Sedangkan dalam cerita Oedipus, tokoh Oedipus membunuh sang ayah ketika sedang berada dalam pembuangan dan pengembaraan. Dalam cerita Prabu Watugunung, tidak dikisahkan mengenai ayah kandungnya. Namun, meskipun demikian, ketiga cerita ini juga memiliki persamaan adanya bekas luka di bagian tubuh tokoh utama. Dalam cerita Sangkuriang, tokoh Sangkuriang memiliki bekas luka akibat dipukul oleh Dayang Sumbi. Begitu juga dalam cerita Prabu Watugunung, yang sama memiliki bekas luka akibat pukulan centong nasi ketika ia masih kecil.
Sedangkan dalam cerita Oedipus, tokoh Oedipus memiliki bekas luka di kaki karena sempat terpaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh utama dalam ketiga cerita ini sama-sama terdapat cacat di bagian tubuhnya. Selain itu, persamaan selanjutnya yaitu mengenai tokoh ibu yang dalam ketiga cerita ini sama-sama mencari cara agar dapat terlepas dari cintanya yang salah. Dalam cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi berusaha menggagalkan rencana Sang Kuryang yang tengah memenuhi persyaratan Dayang Sumbi ketika Sang Kuryang hendak menikahi dirinya. Sedangkan dalam cerita Prabu Watugunung, Dewi Sinta berusaha melepaskan pernikahannya dengan memerintah Prabu Watugunung pergi ke Suralaya untuk melamar gadis di sana. Padahal Dewi Sinta mengetahui bahwa jika Prabu Watugunung pergi ke sana akan terjadi perang dan sang raja pasti akan menemui ajalnya sehingga ia dapat terlepas dari pernikahan dengan putranya tersebut. Sedangkan dalam cerita Oedipus, Ratu Jokasta berusaha menghindar agar kebenaran bahwa Oedipus adalah putranya dengan cara menghentikan pembicaraan antara Oedipus dengan orang Korinta, yang mana saat itu sedang membicarakan kebenaran siapa sebenarnya Oedipus. Selain adanya persamaan, dalam ketiga cerita ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu terdapat pada status tokoh utama dengan ibu kandungnya, yang mana dalam cerita Sang Kuryang, tokoh Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi tidak sampai pada status suami istri atau tidak sampai pada pernikahan. Berbeda dengan dua cerita lainnya yaitu Prabu Watugunung dan Oedipus yang keduanya sama-sama telah menjadi suami istri, bahkan mereka telah memiliki keturunan. Lalu perbedaan selanjutnya terdapat di akhir cerita, yang dimana dalam cerita Sang Kuryang, setelah Dayang Sumbi berhasil menggagalkan Sang Kuryang menendang perahu yang telah ia buat hingga terlengkup, dan konon katanya perahu tersebut saat ini dikenal sebagai Tangkuban Perahu. Sedangkan dalam cerita Prabu Watugunung, setelah Prabu Watugunung kalah dalam peperangan, akhirnya Dewi Sinta merasa sedih. Akibat kesedihan Dewi Sinta sehingga membuat sesuatu terjadi di negeri Giling-Musi, hingga membuat Dewi Sinta memohon pada Batara Guru untuk menghidupkan kembali Watugunung. Akan tetapi, Prabu Watugunung menolak dan meminta pada Batara Guru agar istri beserta putranya tinggal bersamanya di surga, sehingga setiap hari Ngahad atau hari Minggu mereka satu persatu dinaikkan ke surga. Sedangkan dalam cerita Oedipus, setelah semua kebenaran terungkap, Ratu Jokasta meninggal dengan cara yang tragis. Dan Oedipus memilih membutakan matanya dan diasingkan dari negeri Tebes sebagai penebus dosa yang telah ia lakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis sastra bandingan esai saya yang berjudul Kisah Cinta Terlarang dalam cerita Sang Kuryang, Prabu Watugunung, dan Oedipus. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Saya Ina Tuting Amalia mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.